Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, tiada henti kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang tak mungkin untuk kita hitung satu persatu, saking banyak dan luasnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam ini kita berada di atas jalan kemuliaan. Kemuliaan bagi orang-orang beriman, syaraf mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu pedoman panduan hidup dari setiap muslim, yaitu sunnah dan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan membahas satu hadis kembali dari kitab Al-Jami' min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi, di antara sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup dengan pemberian Allah, hamba yang tersembunyi. Hadis ini sanadnya dikatakan oleh para ulama adalah sanad yang unik,
Kenapa? 3 perawi di dalam sanadnya berasal dari satu kota, dari jalur Bukair bin Mismar, dari Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. 3 perawi ini berasal dari satu kota, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan uniknya lagi, 3 perawi ini berasal dari satu kabilah, yaitu kabilah Bani Zuhrah. Kemudian sisi keunikan sanadnya pula, riwayat anak dari bapaknya, yaitu riwayat Amir ibn Sa'ad meriwayatkan dari bapaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang mulia, salah satu yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, ia menghadapi ujian dari orang yang dia paling cintai, yaitu ibu beliau, yang berusaha melakukan berbagai macam cara agar Sa'ad ibn Abi Waqqas berpaling dari agama Islam, meninggalkan hidayah, meninggalkan cahaya iman yang sudah terlanjur menyinari hatinya, untuk kembali ke dalam gelapnya kekufuran dan kesyirikan. Sampai-sampai ibunda Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak mau makan dan minum, sampai merasakan lemah yang luar biasa. Di saat itu Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, "Ya ummah, wahai ibunda, ta'lamin, wallahi law kana laki mi'atu nafsin." Demi Allah, wahai ibu, apabila engkau memiliki 100 nyawa, apabila engkau memiliki 100 nyawa, fakharajat nafsan, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, ma taraktu dini, aku tidak akan mau meninggalkan agamaku. Ini kata Sa'ad bin Waqqas kepada ibunya. Ibunya tidak mau makan dan minum, lemah, hampir meninggal dunia. Namun dengan ketegasan jiwa, kekokohan iman, itu tidak menyurutkan langkah beliau untuk terus menggenggam agama Islam yang mulia ini. Wahai ibuku, apabila engkau memiliki 100 nyawa, kemudian keluar satu demi satu, aku tidak akan pernah berpaling dari agamaku. In syi'ti fakuli aw la ta'kuli, silahkan kamu makan, engkau tidak makan, ya, aku tidak akan pernah berpaling dan memijakkan kakiku melangkah dari agamaku. Falamma ra'at dzalika akalat, ketika ia melihat sikap dan prinsip yang kokoh dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, ibundanya pun mulai makan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ya, itu cara sang ibu untuk memalingkan anaknya dari agama Islam. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas salah satu sahabat yang pertama kali melesatkan panah di jalan Islam. Sebagaimana yang dikatakan, wa kana Sa'ad awwalu man rama bisahmin fi sabilillah.
Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah sahabat yang pertama kali melesatkan anak panah dari busurnya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sahabat yang doanya sangat mustajab. Makanya para orang-orang bertanya kepada Sa'ad, apa rahasia di balik doanya yang diijabah itu? Dia menjawab, atib mata'amaka, cukup makanlah makanan yang halal. Disebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah cerita, ada orang yang menuduh Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat yang tidak becus memimpin pasukan, sahabat yang tidak adil dalam membagikan harta rampasan perang. Seorang pemimpin yang tidak adil dalam memberikan keputusan. Kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Allahumma in kana abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa faqrahu wa arridhu lil fitani. Ya Allah, apabila hambamu ini menuduhku dengan tuduhan yang dusta, dia berdiri menyampaikan tuduhannya di hadapanku karena riya, karena sum'ah, panjangkanlah usianya, panjangkanlah kefakirannya, dan jerumuskanlah dia ke dalam fitnah. Ternyata doa Sa'ad dikabulkan oleh Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, doa Sa'ad dikabulkan. Laki-laki ini sangat luar biasa tuanya, sampai-sampai alisnya jatuh ke matanya saking tuanya. Saking tuanya apa? Alisnya jatuh ke mana? Ke matanya. Tapi meskipun demikian tua dan rentanya, ia selalu mengedipkan matanya menggoda para wanita. Akibat dari doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, jerumuskanlah dia ke dalam fitnah. Taib, kita selesai dari sanad hadis ini. Kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini didengarkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dari lisan Nabi SAW secara langsung. Kisahnya disebutkan oleh Imam Ahmad ketika Amir ibn Sa'ad, anaknya, bercerita, yang mengatakan bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas ini punya saudara namanya Umar. Punya saudara namanya Umar. Intalaqa ila Sa'din fi ghanamin lahu kharijan minal Madinah. Amir ibn Sa'ad ini punya saudara namanya Umar. Dia datang ke ayahnya ingin berjumpa dengan sang ayah yang menggembala kambing jauh dari perkampungan, jauh dari kota Madinah pada saat itu. Falamma ra'ahu Sa'dun, ketika Sa'ad melihat anaknya datang ini, apa katanya? A'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini. Kemudian ternyata yang datang siapa? Umar, anaknya. Qala ya abati aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika. Wahai bapakku, katanya, apakah engkau ini suka menjadi orang Badui yang sibuk menggembala kambingmu?
Wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah, sedangkan orang-orang berebutan kekuasaan dan jabatan di kota Madinah. Ini kata sang anak. Ada bahasa teh, ama. Puja sibuk si bembek pe doang. Ya pemilik tulak ke loh Madinah terberebutan apa? Jabatan merangkul dengan tono. Apa kata Sa'ad? Fadaraba Sa'dun sadra Umar. Dipukullah dada anaknya Umar. Faqala uskut. Piteduk katanya. Diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup dengan pemberian Tuhannya, dan hamba yang selalu tersembunyi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama adalah hamba yang bertakwa. Allah mencintai hamba yang bertakwa. Bahwasanya takwa adalah kewajiban setiap muslim. Tidak ada seorang muslim melainkan diwajibkan bagi mereka untuk bertakwa. Karena takwa adalah berada pada rel perintah dan keluar dari rel dosa dan kemaksiatan. Itulah takwa secara sederhana. An ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Hamba yang bertakwa yang mengamalkan ketaatan. Ketaatan yang dibangun di atas ilmu, mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tajtaniba ma'siyatallah, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, tentu dengan cahaya ilmu dari Allah. Takhafu iqab Allah, takut hukuman dan ancaman Allah. Itulah takwa. Makanya bahasa sederhananya, berada terus di rel ketaatan dan keluar dari rel kemaksiatan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat bahasa Arab yang indah ini. Nabi mengatakan innallah, inna. Dalam bahasa Arab fungsinya untuk litakid, penegasan. Penegasan tentang apa? Allah Azza wa Jalla begitu cinta kepada tiga hamba ini. Allah menegaskan bahwasanya Nabi SAW menegaskan Allah Azza wa Jalla begitu cinta kepada tiga hamba ini. Maka dikatakan innallaha, Allah memiliki sifat cinta yang layak bagi keagungan dan kemuliaannya. Baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bertakwa, apa tujuan kita? Untuk membangun penghalang antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita bertakwa, agar kita selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ada penjelasan dari beliau terkait dengan masalah takwa. Membangun bangunan ketakwaan dengan pondasi dan pijakan ilmu syar'i. Apa maksudnya para jamaah? Pondasi amalan itu adalah apa? Pondasi amalan orang-orang bertakwa itu adalah ilmu. Taat dibangun di atas ilmu.
meninggalkan dosa, dia tahu itu dosa, dibangun di atas ilmu. Makanya Ibn Rajab menukilkan ucapan salah seorang ulama salaf, Bakar ibn Khunais rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang dinyatakan bertakwa sedangkan dia tidak tahu perkara apa yang ia harus hindari? Bagaimana mungkin seorang dikatakan bertakwa sedangkan dia tidak tahu amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, takwa ini dibangun atas dasar apa? Ilmu. Ibadah adalah nilai-nilai ketakwaan. Kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, ia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Allah tidak akan menerima ibadah tanpa ilmu. Salat yang asal-asalan, wudu yang asal-asalan, yang hanya mengikuti perasaan, yang hanya mengikuti ikut-ikutan, maka tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya itulah kenapa diwajibkan menuntut ilmu, agar kita tahu hak takwa. Kita tahu apa hak takwa itu. Bagaimana kita bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan ilmu. Bagaimana kita bertakwa dengan benar, dengan amalan yang benar, dengan ibadah yang benar, tentu dengan ilmu. Bagaimana kita akan tahu cara takbir, ukuran tangan ini kemana arahnya, kemana posisinya, tata cara kita rukuk, tata cara berapa zakat harta kita, apa hak istri kita, apa hak anak-anak kita, dan segala-galanya. Itu semuanya membutuhkan ilmu. Pedagang butuh ilmu, yang jadi pejabat butuh ilmu, yang jadi dokter butuh ilmu. Semuanya mereka membutuhkan ilmu agama ini, apapun profesinya. Maka tidak ada satu profesi pun di atas permukaan bumi ini melainkan dia harus mempelajari agamanya. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua, hamba yang dicintai adalah siapa? Hamba yang dikatakan Al-Ghani. Al-Ghani ini memiliki dua makna. Makna yang hakiki. Apa makna yang hakiki? Luwe duwe banda. Sugih. Sugi. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama ini, sugi, kaya, harta, bisa terpuji dan bisa tercela. Bisa terpuji dan bisa tercela. Bahkan bisa jadi dia orang yang termasuk dibenci oleh Allah. Kenapa? Dia telah menyia-nyiakan hartanya, menghambur-hamburkan hartanya, gara-gara salah tempat meletakkan hartanya. Dia dibenci oleh Allah. Salah satu yang dibenci oleh Allah adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kaya terpuji apabila mereka, orang-orang kaya, mengikuti jejaknya. Orang-orang kaya
yang berada bersama Nabi SAW, seperti Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Talhah ibn Ubaidillah, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka orang-orang yang sangat masyhur, sangat populer, sangat terkenal dengan kekayaan mereka, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun niat mereka orang yang tidak tanggung-tanggung berkorban, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, dalam menginfakkan harta di jalan Allah tidak ada yang namanya tabdzir. Pira-pira luwih tesubulang. Ya. Pira-pira luwih nah tersedekahang ndek na aran tabdzir. Maka ketika para ulama mentafsirkan wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan sikap tabdzir, pemborosan. Apa kata Imamul Mujahid rahimahullahu taala, lau anfaqa insanun malahu fi haqqin lam yakun mubadzira. Jikalau sekiranya manusia ini menyedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya dalam kebaikan, dalam ketaatan di jalan Allah, dia tidak akan pernah dikatakan sebagai orang yang mubazir. Walau anfaqahu fi ghairi haqqin kana mubadzira. Akan tetapi kalau dia sedekahkan hartanya, dia belanjakan hartanya bukan dalam kebaikan, dalam kesia-siaan, dalam kemaksiatan, maka dia dikatakan apa? Mubadzir. Salah tu tenulu harta niki dikatakan mubadzir. Baik. Makna yang kedua, ini makna yang syar'i. Apa makna yang syar'i? Orang yang memiliki jiwa qanaah. Dan inilah yang dimaksud oleh hadis ini. Allah mencintai seorang hamba yang berjiwa qanaah. Apa qanaah? Abu Hirzi. Ke siapa? Apa orang qanaah? Gunawan. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Hati yang reda, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Belamun luwih je bereda doang gitu para jamaah. Aku pas kedik nenek susah. Ih, kan nggak sekene be nganta. Lailah ya, tak susah ini para jamaah. Lamun luwih je bersanggup ita gen qanaah ini para jamaah. Ya nara ita ya tersanggup qanaah nenek lamun luwih. Lagu piran tau na uji qanaah ta? Pas naah kedik nono. Ketika jumlah nikmat itu apa? Sedikit, itu diuji. Ini letak qanaah yang sesungguhnya. Hati itu sanggup merasa puas, merasa ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Dia beriman semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lahir, qanaah ini lahir dari apa? Berserah diri kepada takdir. Ingat, qanaah ini lahir dari apa? Berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berserah diri kepada takdir, ini yang mewariskan sifat qanaah pada jiwa manusia.
tidak menjadikan dia bersikap tamak dan yang lain. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Imam Syafi'i rahimahullah menyamakan orang yang qanaah itu dengan kenikmatan yang dirasakan oleh raja yang merasa puas dengan kekayaan, harta, jabatan dan kekuasaannya. Apa kata Imam Syafi'i? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa cukup, hati yang merasa puas, hati yang ridha dengan kenikmatan yang Allah berikan, engkau dan raja dunia itu sama. Ngumbi kan kuntas sama kedik doang ini Ustaz. Ya tok sekat ini para jamaah. Ya papahnya sekeji no tok sekat ini. Ya. Subhanallah, sulit. Maka di sini kita dilatih orang-orang bertauhid ini bagaimana kita selalu merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak berkeluh kesah. Iaran berkeluh kesah ini jaselapu ta para jamaah. Ya naara ita ya tangeluh jana. Tiang pelungguh sai-sai ya wajib tagin ngeluh lagu. Nah, arah lagu ini ya kita berusaha mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana Ya'qub qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya. Baik. Kemudian hamba yang ketiga adalah yang dicintai oleh Allah al-khafi, hamba yang tersembunyi. Ada 5 maknanya. Yang pertama, hamba yang bersembunyi, menjauhkan diri dari khalayak ramai, berusaha untuk tidak dikenal, fokus beribadah kepada Allah, menyibukkan diri dengan perkara akhiratnya. Ini makna al-khafi yang pertama. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Jadi dia tak mau dikenal. Ya. Fokus apa? Ya, fokus ibadah. Menjauhkan diri dari khalayak ramai para jamaah. Memang popularitas ini luar biasa. Tidak ada yang tidak ingin terkenal. Makanya penyakit yang paling sulit luntur dari orang-orang soleh itu adalah penyakit senang terkenal, cinta popularitas, bahasa kerennya demen terkenal. Makanya kata Imam Syatibi rahimahullah, apa kata Imam Syatibi? Akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin. Hal yang paling terakhir luntur dari hatinya orang-orang soleh itu adalah hubbus sultati wat tasadduri, cinta kekuasaan dan popularitas. Cinta apa? Kekuasaan dan popularitas. Nas'alullah salamul afiyah. Tapi dulu para salaf, mereka nggak ingin dikenal. Ketika terjadi sebuah perang, datang ngelapor kepada Umar. Umar, ini yang meninggal, bangsawan-bangsawan ini, disebut namanya satu persatu. Ya. Kemudian disebut ada orang yang orang-orang biasa, engkau nggak kenal mereka Umar.
Apa kata Umar? Wa ma darrahum alla ya'rifuhum Umar. Apakah itu akan membahayakan mereka kalau Umar tidak mengenal mereka? Kita tidak akan bahaya kalau manusia nggak kenal kita. Tapi kita akan berbahaya apabila Allah tidak tahu siapa diri kita. Wa ma darrahum alla ya'rifuhum Umar. Itu tidak akan membahayakan mereka apabila Umar tidak kenal siapa dia. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita berusaha ikhlas. Ya, terutama kami yang menyampaikan seperti ini. Ini berat ujian ini. Ya, nasallahu al-ikhlas. Yang kedua, makna al-khafi. Orang yang berusaha menyembunyikan amal-amalannya. Dia beramal dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Ini makna al-khafi. Allah mencintai hamba yang tersembunyi. Sebut dah amalanda. Tak perlu dikenal, ditahu orang. Tak perlu dia ditahu beramal. Tapi memang ada amalan para jamaah. Dia tahu nyebut-nyebut. Marak ngaji nih ya tak tahu bikin nyebut. Ya. Salat berjamaah, tahu itu nyebut? Ya tak tahu be. Ya, tapi ada amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan sembunyi-sembunyi. B contohnya sedekah. Infak sedekah ini. Ini nggak perlu ke orang tahu kita ini punya sedekah. Nggak perlu orang tahu kita ini ahli sedekah, ahli infak, donatur tetap. Tidak perlu tahu ini para jamaah. Tidak perlu orang tahu, yang penting Allah tahu. Manusia ini cuma bisa ngasih apa? Top. Enggak na tahu na manusia ini. Ya nak kulu agen nyade kita balasan aja. Belum tentu dia bisa ngasih kita balasan kalau manusia ini para jamaah. Tapi kalau Allah pasti ngasih balasan. Kalau manusia kan ada pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba. Kacang lupa kulitnya. Nah itu dia kalau manusia lupa. Nah, tapi Allah nggak pernah akan lupa. Maha suci Allah dari sifat lupa. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari menyebutkan bab di situ, bab sedekah secara rahasia. Kemudian beliau menyebutkan ucapan sahabat yang mulia Zubair bin Awam, man istata'a an takuna lahu khabi'ah min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu ia memiliki amal soleh yang rahasia, maka hendaklah dia melakukannya. Para jamaah, namun bau ada amalan apa? Rahasia kita. Sampai istri kita jangan tahu. Bila perlu. Antara diri kita dan Allah itu disebut khabi'ah. Bahkan Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi mengatakan, kanu para ulama salaf yastahibbun, mereka menganjurkan ayyakuna lirrajuli khabi'ah, seorang lelaki itu punya amalan rahasia, la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha, bahkan istrinya nggak tahu. Sampai senina tayak na tuangnya ini para jamaah. Ya pelaku nyebut-nyebut merari nono kenana. Ya. Benih amalan tersembunyi no nyebut-nyebut merari. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya amal soleh sampai dia mungkin dia punya sedekah. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi ini berat ini para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya apalagi di masa ini ya, kemajuan teknologi kita diam-diam sedekah, tapi ada yang videokan dari lain. Ya kan ini banyak kasus seperti ini. Orang diam-diam sedekah, tapi
apa namanya, paparazi katanya. Iya, kameramen diam-diam cerek. Nah, darah tada. Lihat orang ini dia diam-diam bersedekah katanya. Lagu iya dia sebarkan, orang diam-diam apa? Bersedekah. Akhirnya enggak jadi diam-diam. Subhanallah. Ya. Baik. Yang ketiga, apa maknanya? Orang yang berusaha menyembunyikan kefakirannya. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ulama salaf. Orang yang menyembunyikan kefakirannya sehingga orang menyangka dia kayak mungkin pakaiannya bagus, dia gagah kelihatan. Padahal dia ya dere. Tapi dia kelihatan seperti orang yang berada agar orang tidak tahu bahwasanya dia orang apa? Orang yang fakir, orang yang miskin. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang. Terhalang kenapa? Usahanya karena mereka pergi berjihad. Sebagian sahabat itu nggak sempat berusaha. Kenapa para jamaah? Berangkat perang terus kerjaannya. Subhanallah. Nah, dulu para jamaah mereka terhalang usahanya karena jihad. Kadang kita juga terhalang usaha gara-gara sering ngaji. Lagu arah lain kebalikan dah. Ndik ngaji sibuk usaha. Ada dua model kita. Ada yang sibuk ngaji sehingga kadang usahanya kurang lancar. Dan ada satu lagi usahanya lancar sekali tapi tidak pernah ngaji. La ilaha illallah. Kalau dulu terhalang karena apa? Jihad. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak bisa berusaha di atas permukaan bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh mengira bahwasanya mereka orang-orang kaya karena mereka menjaga diri mereka dari meminta. Ya. Subhanallah. Azan wah ini para jamaah. Bekah azan dulu. Kita azan dulu para jamaah. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis ini masih lumayan panjang insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Nanti kita lanjutkan insyaallah karena masih beberapa panjang bahasannya, belum faedahnya kita baca. Ada yang bertanya? Terus. La ilaha illallah. Kita tinggal di masyarakat yang awam tentang sunnah. Apakah perlu kita sembunyikan amalan-amalan kita begitu? Mana amalan yang butuh disembunyikan, ya sembunyikan. Seperti baca Quran, sedekah, dan yang lain. Tapi kalau jenggot ya nggak bisa disembunyikan. Ya, mau disembunyikan di mana jenggot ini? Ya nggak bisa. Ya. Biar orang tahu jenggot ini adalah sunnah Rasulullah SAW.
Dan para anbiya disebutkan oleh Imam Syinqiti itu rata-rata berjenggot. Jadi ada amalan yang bisa kita sembunyikan, ada amalan yang tak mungkin kita sembunyikan. Sebagaimana kita jelaskan tadi, saat berjamaah nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Berjamaah mau sembunyi di mana? Ya. Tapi ada amalan seperti baca Quran, seperti sedekah kita, salat sunnah kita. Ini antara kita dan Allah Azza wa Jalla. Makanya dahulu para salaf disebutkan dalam kisah-kisah mereka, kalau istrinya mulai gerak-gerak di atas kasur itu dia berhenti sholat malam, kemudian kembali tidur bersama istrinya. Ya, agar istrinya ngira ternyata dia juga apa? Dia tidur. Menyembunyikan. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan seperti ini lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Pahala salat sunnah 27 kali, ya, 27 derajat di rumah daripada salat di mana? Di masjid. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama, karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Di sini ada pertanyaan. Satu pertanyaan, percaya dengan adanya Allah tapi tidak sholat. Percaya kepada Allah tapi tidak sholat. Ini aneh. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Nabi di mana? Di atas langit, di Sidratil Muntaha. Disuruh bolak-balik oleh Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Nah, kita ini nggak mampu. Bayangkan 50 kali, ayo bagaimana para jemaah? Lalang pira jam tagin salat ini. Ayo. Minta kepada Allah keringanan. Akhirnya 5 kali sama dengan pahala 50 kali para jemaah. Subhanallah. Dan sholat ini juga satu-satunya amal yang pertama kali dihisab di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min a'malihi mussalah. Yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Maka ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, konsekuensi kita beriman kepada Allah itu adalah sholat. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru apa? Dirikan salat. Itu wujud percaya kita kepada Allah. Hak Allah yang harus kita tunaikan adalah diantaranya menunaikan ibadah salat. Makanya orang yang tidak salat, ya, wa man lam yuhafiz 'alaiha, yang tidak menjaganya, kata Nabi SAW, tidak akan memiliki bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya yang menjaga, kanat lahu najatan wa burhanan yaumal qiyamah, kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumal qiyamah. Dia akan memiliki cahaya, bukti dan penyelamat pada hari kiamat. Ya. Jadi banyak para ulama menjadikan sholat ini sebagai standar. Di antaranya Imam Ahmad, ya, yang meninggalkan sholat witir itu tidak layak jadi apa? Saksi. Itu sholat sunnah, apalagi ke sholat wajib. Ya, apalagi sholat wajib. Makanya dalam syariat Islam ini tidak ada namanya mengkhatamkan sholat. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, yaitu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Ada pertanyaan lain lagi? Sila. Jadi dia punya tanah, kasusnya punya tanah, dikasih temannya sebagai jaminan. Nah, terus diambil uangnya. Bagaimana hukumnya? Tidak ada masalah para jamaah, tidak ada masalah selama yang ngasih utang itu tidak menggarap. Jadi gadai ini diperbolehkan dalam syariat. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu babur rahan itu. Masalah gadai menggadai para jamaah. Jadi gadai itu sebenarnya utang dengan barang jaminan. Ya. Misalkan saya butuh uang 30 juta. Mana jaminannya? Oh ini tanah berapa arah? 4 arah. Senilai 100 juta misalkan. Boleh selama tanah itu jangan digarap. Tapi kalau digarap itulah dia apa? Qardun jarra naf'an. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Ridho yang nagawe kah ngano bahasana? Nggak boleh tetap itu terhitung riba nanti. Ya, ridhonya itu tidak menggugurkan hukum riba. Nah ini perlu diketahui nih para jamaah, harus kita tahu ini. Ridho dalam hal yang diharamkan oleh Allah tidak merubah status hukum itu menjadi halal. Ya. Memang ini kaitannya dengan akad para jamaah. Kita akad, kita kasih dia gadai. Oh ini barang jaminan. Jangan Anda garap. Hanya sebatas apa? Jamin. Tapi qadarullah dia bersikeras. Dia yang garap, dia yang dapat dosa. Bukan kita yang dapat dosa. Karena kita tidak setuju dengan akadnya. Tapi kalau dia mengatakan ngumbet ada hasamaton, tagawi kiya, gawi reda wah aku. Kalau ini dia sudah sepakat dengan akad itu. Inilah dia ya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat itu adalah apa? Riba. Ya. Tapi perlu dibedakan, ada barang gadai yang butuh kepada biaya. Dan ada barang gadai yang tidak butuh kepada biaya. Maka kalau kasusnya ada barang gadai yang butuh ke biaya, minta kepada dia. Ya. Biaya dari apa? Barang gadai itu lebih selamat. Misalkan motor pada zaman mungkin butuh dipanaskan, butuh bensin, ya minta baru sini uang biaya perawatannya ini. Ya. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Tapi kita kira demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.